Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Baik teman-teman, saya di sini bukan ahli dokter, bukan ahli medis, bukan ahli psikiater, dan juga bukan ahli obat-obatan. Hanya saja saya penyintas asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder yang akan membagikan pengalaman saya ketika saya mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Dan mudah-mudahan video ini bisa mengedukasi kalian semua, bisa mensupport kalian semua, bisa memberikan kesemangatan untuk kalian semua, dan tentunya semoga bisa menjadikan sebab musabab wasilah kesembuhan bagi kalian semua. Oke, teman-teman semua, kali ini saya akan membahas tentang sembuh total dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Cara sembuh total dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Baik, jadi tonton video ini, jangan di-skip-skip agar tidak gagal paham, agar tidak salah paham. Jadi teman-teman semua, saya kena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Saya itu mengalami sensasi-sensasi, bahkan bisa dikenal, bisa dikatakan 1001 sensasi. Saya mengalami gangguan ini sekitar 3 bulanan dan alhamdulillah sudah sembuh, teman-teman. Jadi kuncinya ketika kalian ingin sekali terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, maka yang perlu kalian lakukan adalah kalian jangan terlalu over, kalian jangan menuruti rasa was-was, jangan menuruti rasa khawatir, jangan menuruti rasa gundah gulana, dan jangan menuruti rasa malas. Karena apa teman-teman? Karena ketika kalian pikiran terlalu over, itu sensasi semakin bertambah. Sensasi itu akan selalu datang, dan ketika kalian pikiran tidak bisa dibikin enjoy, pikiran kalian tidak dibikin netral, tentunya sensasi itu akan awet. Nah, terus apa yang perlu kalian lakukan agar terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder? Saya akan membagikan pengalaman saya terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, teman-teman. Yaitu dengan cara saya melakukan metode-metodenya. Dengan apa? Dengan jalan-jalan pagi secara rutin, setelah itu berjemur. Setelah berjemur, diusahakan jangan mengurung diri. Diusahakan kalian harus mengalihkan, baik dengan cara bermain ke rumah tetangga, bermain ke rumah teman, ataupun dengan cara melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dan yang penting kalian jangan mengurung diri di dalam rumah, apalagi di dalam kamar, itu hindari. Terus apapun sensasinya itu tidak berbahaya, teman-teman. Terus kalau kalian semakin lama mengurung diri, semakin lama mengurung diri di dalam kamar, maka juga akan lama kesembuhan kalian. Juga lama kalian akan terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Jadi langkah-langkah yang perlu kalian lakukan, itu kalian harus mempraktekkan. Kalian harus action, kalian harus melakukan itu. Pertama, saya terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, ya. Pertama, saya itu fokus mengobati asam lambungnya. Tapi kebodohan saya, kesalahan saya hanya terfokus ke asam lambungnya saja. Maka termasuk ya lama, tapi alhamdulillah 3 bulan ya agak lama, tapi ya cepat sih. Saya waktu bulan pertama dan bulan kedua saya mengonsumsi herbal seperti kunyit. Saya mengonsumsi herbal seperti kunyit di sore hari dan di pagi hari.
Dan saya menyempatkan setiap bangun pagi, saya itu minum air bening hangat dulu. Kalau di malam hari, saya itu minum air madu. Gimana caranya, Mas? Madunya itu prosesnya gimana? Kalau prosesnya, saya cuci tidak direbus, lalu saya parut. Setelah parut, saya peras. Setelah peras, saya minum tidak dicampuri air apapun itu. Langsung saya minum. Sekalian buat esok harinya. Nah itu minum secara konsisten dari bulan pertama sampai bulan kedua. Saya minum itu, terus juga saya setiap malam itu ya minum madu. Jangan lupa, saya juga menerapkan menjaga 3P-nya. 3P itu apa saja? Pola pikirnya dijaga, pola makannya dijaga, dan pola hidupnya dijaga. Itu paling utama. Itu nanti ketika kalian bisa mengendalikan pola pikir, tidak merasa-rasakan sensasi, tidak mengait-ngaitkan sensasi, juga nanti sensasi itu akan hilang. Terus kalian jangan mendiagnosa diri kalian memiliki penyakit berat. Itu akan menjadikan panic attack, kacau nanti. Itu paling utama. Juga pola makannya dijaga. Kalau saya dulu itu sedikit-sedikit tapi sering makan, sedikit-sedikit tapi sering. Yang terutama itu etika makan. Ketika makan jangan was-was, jangan khawatir, jangan merasakan emosi, jangan merasakan gundah gulana. Juga perbanyak air bening hangat. Jangan kurang dari 8 gelas dalam satu hari itu. Nah, terus pola hidupnya ya harus diperhatikan. Seperti apa? Seperti jangan begadang dulu. Tidur dalam satu malam itu minimal 8 jam. Itu. Nah, saya paling parah-parahnya itu di bulan pertama sama kedua. Nah, waktu di bulan ketiga saya tidak mengonsumsi obat dan tidak mengonsumsi herbal. Nah, di bulan ketiga waktu pemulihan, saya fokus jalan-jalan pagi dan berjemur. Tidak mengonsumsi obat, tidak mengonsumsi herbal. Saya fokus jalan-jalan pagi, setelah jalan-jalan pagi saya berjemur. Setelah berjemur, saya main ke rumah tetangga, kadang main ke rumah teman, kadang melakukan aktivitas yang menurut saya senang. Itu. Juga, kalau setelah duhur, saya main ke taman-taman atau ke kebun seperti ini. Untuk apa? Menetralisir saraf yang menegang. Hijau-hijauan ini sangat membantu ya, sangat membantu untuk saraf kita agar saraf kita itu tidak menegang. Kalau tidak ya lihat air yang mengalir, biar pikiran nggak menegang juga. Itu paling utama. Terus jangan lupa apa? Kalau sore hari itu ya jalan-jalan untuk menanggulangi, untuk menghindari susah tidur. Kalau jalan-jalan sore manfaatnya itu jadi mudah tidur di malam hari. Itu konsisten. Nah, terus jalan-jalan pagi waktu itu memang saya spontan, nggak seketika sensasi itu hilang. Saya keliengan, piar-piaran, les-lesan di saat saya jalan-jalan pagi. Tapi saya nggak kapok, saya nggak nyerah, saya tetap mendobrak mental, saya tetap lakukan metode-metodenya. Sampai 2 minggu, sensasi itu udah ada perubahan. Yang biasanya tiap hari, saya setiap hari itu ngerasain sensasi itu, yang horor itu sampai 4 kali. Pagi, siang, sore, malam. Dan saya sudah melakukan metode, akhirnya berkuranglah sensasi. Yang biasanya tiap hari berkurang menjadi 3 hari sekali, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Karena sudah ada pembaikan. Lah waktu itu ada sensasi muncul lagi, 3 minggu nggak muncul. Lah saya akhirnya apa? Akhirnya saya mikir lagi, alah nyatanya kemarin juga sensasi kayak gini, berarti ini aman, nyatanya sekarang aman gitu. Saya flashback lagi, merubah mindset, dan nyatanya aman. Terus apapun sensasinya nggak berbahaya. Dan itu pun alhamdulillah sudah bisa mengendalikan seperti itu. Ya karena manfaatnya jalan-jalan pagi sama berjemur itu mengembalikan hormon serotonin sama hormon endorfin. Maka bisa mengendalikan, bisa mengalihkan sensasi. Tapi kalau kalian masih berdiam diri, belum melakukan metode-metodenya, itu susah mengalihkan itu. Itu penyembuhan saya seperti itu. Jadi saya mulai bodoh amat, saya menganggap apapun sensasinya tidak berbahaya. Juga saya berusaha
melakukan diri saya sendiri seperti orang sehat, begitu. Alhamdulillah ya, 1 bulan itu pemulaan sembuh. Terus ya sudah normal seperti biasa. Nah, kalau kalian nggak mau bangkit, ya nanti hormon kortisolnya semakin tinggi, hormon kesetresan semakin tinggi. Makanya ayo bangkit, kembalikan hormon serotonin sama endorfin. Itu yang paling utama. Dan itu cara proses penyembuhan saya. Saya sembuh di waktu pemulihan saya tanpa obat, tanpa herbal. Yang penting mendobrak mental yang lemah itu, sama mengubah mindset, terus berprasangka yang baik-baik saja, berpikir yang baik-baik saja. Itu paling utama. Terus beranggaplah, dan saya mensugesti kalian agar kalian tersugesti apapun sensasinya. Bagi penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder, itu tidak berbahaya. Pokoknya mulai besok kalian harus bangkit, mulai lakukan metode-metodenya, nanti kalian akan terbebas dari gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder, dan akan sembuh total. Amin, amin ya robbal ngalamin. Banyak salahnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.